tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Ada semacam apa ya, insiden dari pulang dari 47 kadek mah ini terlambat ya, ternyata bukan terlambat, tertinggal pas ke Jogja turun kereta pakaian tertinggal bawa ke Malang. Oh betul. Akhirnya kontak atau informasi bisa masih ada barangnya, dan ternyata Pak PT KAI ini sangat luar biasa sekali, beda dengan kereta-kereta sebelumnya. Sampai tadi Abah pulang dari Jogja berangkat jam 7:30 ya, sampai ke sini jam 3 pagi. Nah, karena dari Malang barang itu mau dikirim ke Bandung, dan akhirnya Abah dari jam 3 sampai jam 7 pagi menunggu stasiun. Ya, makanya di sini berkeringat. Itu kenapa? Takut kesiangan, takut kesiangan dan takut tidak bisa bertemu dengan bapak dan ibu. Nah, sini. Dan di situ terlihat tadi sebagian besar mungkin sebelumnya punya harapan dan juga semangatnya tinggi bagaimana pada lokal-lokal sebelumnya. Nah, sekarang sudah masuk ke lokal 5 ya. Kalau kata orang tua mah sudah dulu gitu ya, tinggal beberapa kali lokal lagi, dan sebenarnya tidak terlalu banyak pekerjaan bapak ibu ya. Dan pada lokal 5 ini kaitannya dengan refleksi sebagai guru pemimpin pembelajaran. Dan tadi sudah disinggung oleh Ustaz kaitan dengan merefleksikan apa yang sudah saya lakukan, ya, apa yang sudah saya dapatkan, perkembangan apa yang sudah saya dapatkan dari lokal 1 sampai dengan lokal 5. Nah, apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kekurangan, dan bagaimana strategi untuk meningkatkan dari kekurangan tersebut. Ya. Nah, di sini tadi sudah disampaikan oleh khususan ya, kaitan dengan refleksi kompetensi. Ya. Itu ada apa strategi strategi baru yang saya dapat upayakan, upaya pengembangan kompetensi diri guru untuk jalani rekan sejawat. Bagaimana tadi terakhir sudah Bapak tentu lakukan, dan Bapak dan Ibu sudah bercerita ya, sudah merefleksikan diri kaitan dengan beberapa pembelajaran beberapa bulan ke belakang, dan juga capaian-capaian yang sudah Bapak dan Ibu lakukan, dan juga mungkin ada beberapa hal yang memang tercapai ya, dan strategi apa itu hal-hal yang biasa, dan Bapak dan Ibu jangan berkecil hati. Saya ini belum selesai, belum ke arah sana ya. Nah, di situ mungkin nanti bahan bagi kita bagaimana supaya hal-hal yang kompetensi yang belum tercapai ini bisa dicapai ya, dengan cara berdiskusi, dengan cara berkolaborasi. Baik, selanjutnya sesi 2 ini adalah refleksi faktor pendukung dan faktor penghambat. Nah, nanti Bapak dan Ibu tadi sudah membuat semacam refleksi yang dipandu oleh Ustaz kaitan dengan capaian-capaian yang sudah Bapak dan Ibu capai selama 5 kali lokal, dari lokal pertama sampai dengan lokal yang kelima. Nah, di situ Bapak dan Ibu sudah terlihat. Saya memasang ada 3. Itu pertama faktor pendukung, yang kedua adalah siapa saja yang membantu,
Dan yang ketiga aktivitas yang bisa kita lakukan. Ya, di sini faktor pendukung yang membuat bapak dan ibu ya bisa sampai ke sini. Kompetensi yang hari ini bapak dan ibu dapati apa saja, siapa saja yang mendukung kita. Ya, terus berikutnya adalah orang yang membantu. Nah, di sekitar bapak dan ibu mungkin ada rekan sejawat ataupun kepala sekolah ataupun komunitas praktisi yang bisa membantu bapak dan ibu. Siapa di sana? Dan yang terakhir aktivitas yang dilakukan. Seandainya bapak dan ibu masih ada kekurangan atau kompetensi yang belum didapat selama 1-5 ini, bagaimana strategi ya atau aktivitas yang akan dilakukan sehingga kekurangan atau ketertinggalan ini bisa dicapai oleh bapak dan ibu. Dan seperti ada di sini ya, apa faktor yang membuat kompetensi bapak dan ibu berkembang. Saya di sini sudah pada berkembang ya. Ya, yang membuat bapak dan ibu berkembang. Nah, tadi sudah dibagikan positif ya. Nanti bapak dan ibu silakan. Ini boleh lah supaya ya. Warna apa di sini nih, bapak dan ibu? Kuning ya, di sini kuning. Nomor 1 kuning, nomor 2 orange, nomor 3 pink, biar sama warnanya ya. Tapi umumnya tidak ada yang biru ya, kalau biru bisa meletus ya, itu ya. Nah, yang kedua, siapa yang membantu mempermudah kompetensi bapak dan ibu? Mungkin saja rekan sejawat atau mungkin teman dari luar atau TC atau misalkan rekan-rekan CGT itu bisa saja dimasukkan bapak dan ibu. Dan yang terakhir, apa yang bisa bapak ibu lakukan untuk bisa meningkatkan faktor pendukung tersebut. Itu strateginya bagaimana nih ya supaya kompetensi itu bisa meningkat kembali dan minimal tidak mundur gitu ya, tidak berkurang lagi. Akan tapi kompetensi ibu itu atau bapak ini harus terus berkembang dan bagaimana strategi atau aktivitas yang akan bapak lakukan untuk mempertahankan hal tersebut. Ya, bapak dan ibu sudah ada ya. Jadi silakan bapak dan ibu nanti dikasih waktu 5 menit untuk menuliskan ya. Hari ini keputusan sebetulnya banyak kerjaan, tidak ada yang sia-sia ya. Apa yang bapak ibu tulis hari ini itu adalah sebagai rekam jejak ya, rekam jejak bapak dan ibu dan menjadikan sesuatu yang berharga kelak di kemudian hari ya. Bapak ibu ada pertanyaan tidak? Sudah cukup jelas? Ya, terima kasih. Kalau sudah cukup jelas, silakan bapak dan ibu untuk menuliskan ya. Tadi yang pertama apa? Faktor pendukung yang membuat kompetensi bapak dan ibu berkembang atau meningkat. Yang kedua, siapa yang membantu mempermudah kompetensi bapak dan ibu untuk berkembang. Yang ketiga, apa yang bisa bapak ibu lakukan untuk meningkatkan faktor pendukung itu. Ya. Ya, bapak dan ibu silakan selamat untuk bekerja ya. Nanti setelah selesai sesuai dengan warnanya bisa langsung ditempel di sana ya. Silakan. Penggerak menghambat
Nanti dilihat kalau memang ada beberapa kelompok jawaban yang sama. Sudah ada berapa kelompok di sini? Tiga kelompok. Kelompok kan berjalan sesuai dengan jawaban yang sama. Sudah? Baik, kita akan sebentar ya. Lihat lagi. Lalu ada yang terlewat. Ada tiga kelompok ya. Yang ini kelompok secara umum komunikasi dan komunikasi. Yang kedua keluarga dan perizinan sekolah. Keluarga dan perizinan sekolah. Baik, bentar ya. Ini kelompok pelajaran berapa kelompok nih? Arahkan pandangan ke depan, Tuhan Tuhan. Kalau yang ini jabaran dari 7 aset modal sekolah. bukan. Ini sama ini ya, hanya saling melengkapi. Ada yang 3, ada yang 8, intinya sama buat sekolah gitu. Ada dua kelompok ya. Ini secara umum satu kelompok banyak dan satu. kita belajar Pancasila. Itu berbeda itu berarti ya. Yang dua kelompok kita belajar Pancasila. Sudah ada berapa kelompok? Jaga untuk Indonesia. 3. Ini kelompok apa ini? Perbedaan Ini kalau ini berpegang tangan dan komunikasi kolaborasi. Yang kedua yang dua pikirkan egomu, oh satu kawan. harus masih satu kesatuan gitu. Yang baik. Ya. Terima kasih ya. Bapak jangan lupa kemana-mana Pak. Itu jangan lupa kemana-mana ya. Nah, tadi sudah dikelompokkan ya dari masing-masing itu faktor itu orang-orang yang membantu dan aktivitas yang akan dilakukan sudah ada, sudah dikelompokkan. Mohon dicabut saja ya. Nah, satu yang dilihat namanya cabut aja dulu lah. Satu lagi. Ya, Pak Jabar anak 2. Ya, satu lagi. Itu sama ambil 2 saja. Baik. Nah, sekarang silakan dibacakan ya. Yang ini nanti yang merasa hasilnya dibacakan mohon untuk ke depan. Terima kasih Mas. Faktor pendukung di sini mendapat izin dari kepala sekolah dan keluarga, memaksakan dan membulatkan niat mengikuti CGP. Media pembelajaran IT, laptop, wifi dan kuota dan lain-lain. Materi dan dukungan moral dalam kurung finansial. Mendapatkan izin dari kepala sekolah dan keluarga, memaksakan dan membulatkan niat mengikuti CGP. Media pembelajaran IT, laptop, wifi, kuota dan lain-lain. Materi dan dukungan moral finansial. Dan sebenarnya ya, Pak Jabar tolong diceritakan ya kepada teman-teman apa yang ditulis oleh Pak Jabar. Silakan. Waktunya 3 menit aja ya Pak. Siap. Apa Pak Jabar faktor
kebetulan ketika saya mendaftar PDP, yang pertama saya izin kepada pimpinan kepala sekolah itu alumni, kemudian beliau mengizinkan. Alhamdulillah setelah itu saya izin ke keluarga karena ini saya meyakini pendidikannya 9 bulan dan ini akan membuka waktu dari tentang materi yang alhamdulillah dari keluarga mengizinkan juga, dan rekan-rekan dari sekolah pun yang mendukung. Maupun waktu itu saya sempat mengajak beberapa rekan, ternyata ya Bu Mala daftar juga. Saya nggak tahu Bu Mala daftar ya waktu itu. Alhamdulillah ternyata ada teman juga. Nah, kemudian pendukung sarana yang paling utama adalah di sana adalah IT-nya. Ya, alhamdulillah waktu itu laptop sempat kurang bagus. Saya jadi pakai SSD, tapi tetap akhirnya saya berusaha memaksimalkan. Goalnya saya menggunakan HP dan menggunakan, makanya kalau itu ibu saya selalu nggak bisa terus dari HP skripsinya gitu aja. Alhamdulillah lancar, akan sedikit kemudian lainnya mungkin awal mungkin itu ya harapannya adalah rekan-rekan teknis itu satu ruang ini kita bisa tuntas semua dan saling mendukung dan saling mendoakan untuk sehat selalu. Terima kasih sama buat Pak Jabar ya. Nah, itu yang menjadi faktor pendukung ya. Berikutnya yang dibaca. Saya membacakan katanya gini, dukungan orang lain, informasi pengembangan diri dan sekolah, kemauan diri, kemudahan dalam melakukan tindakan dan aksi. Saya tahu tulisannya. Katanya faktor pendukung yang pertama, dukungan orang lain, informasi dan pengembangan diri dan sekolah. Kemudian ketiga, katanya kemauan diri. Keempat, kemudahan dalam melakukan tindakan dan aksi. Silakan. Tapi apa tulisan Anda? Itu ya. Ibu bisa dilakukan. Saya harus apa ini? Faktor kesengajaan atau tidak? Ceritakan aja Pak. Ya. Yang pertama adalah dukungan orang lain. Saya kira kalau diri kita nggak pernah akan mungkin bisa sendirian. Jadi orang lain ini bisa dari teman-teman, warga sekolah, semuanya. Siswa juga punya dukungan yang sangat besar. Kita melakukan sebagaimana apapun kita pinternya, kalau nggak punya siswa ya nggak akan bisa gitu. Ya, namanya iya termasuk orang lain. Ya. Kalau keluarga ya pasti ya. Meskipun saya tadi nggak tahu seperti yang diucapkan oleh Jabar ya. 9 bulan PDP saya nggak tahu ya berarti. Intinya mah kalau bisa dikatakan mungkin saya coba-coba ya. Dari SIM ya saya nggak tahu apakah itu untuk akan seperti apa ya, saya ikut saja. Pokoknya ini ada pelatihan tentang ikut gitu aja. Ternyata 9 bulan dan luar biasa, saya cuma tertawa untuk diri saya sendiri gitu. Tapi alhamdulillah ya, saya kira kalau kita melarikan diri gitu agak bagus gitu ya. Lebih baik kita menghadapi apapun yang ada di depan kita. Seseram apapun pasti ada kelemahannya. Kemudian informasi pengembangan diri dan juga sekolah, saya kira ini juga sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu informasi yang ada untuk pengembangan diri saya dan juga untuk sekolah saya, ya susah berkembang gitu ya. Jadi alhamdulillah semakin kesini Kemdikbud banyak sekali informasi dan mudah untuk dicari ya. Nah, tetapi mungkin tetap saja ada beberapa hal yang luput dari informasi langsung kepada diri saya sendiri. Maka ini kalau informasi semakin banyak, insya Allah kita bisa lebih baik. Kemauan diri ya jelas, kalau ya meskipun awalnya CJP ini
mau nggak mau gitu ya. Tapi kalau ternyata sudah lulus ya kenapa nggak diteruskan? Akhirnya saya bertekad meningkatkan kemauan diri saya untuk belajar tentang modul-modul CGP yang ternyata alhamdulillah ya kita merasakan semua bahwa modulnya itu nggak ada yang jelek, tapi kalau yang susah banyak. Kalau mau main curang set, deg-degan. Alhamdulillah tadi bersama Bu Wahyu. Ternyata kami memiliki hal yang sama, Pak. Saya kira cuma saya yang tugasnya ketinggalan. Wah, dari Bu Eva juga sama ya. Ada temennya itu maksudnya Pak. Sama aja gitu, Pak. Nah, kemudian kemudahan dalam melakukan tindakan dan aksi. Saya kira kalau bukan berarti tidak bisa melakukan aksi ya, tetapi ada yang mudah, ada yang tidak. Semakin mudah, maka perubahan dan aksi yang kita lakukan pasti akan lebih baik. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Artinya kita semua, saya yakin kalau di diri sudah CGP itu pasti bisa akan melangkahi berbagai macam rintangan. Hanya saja caranya yang berbeda-beda dan kesulitannya yang berbeda-beda. Maka tempat di Kota Karya ini saya kira tadi di awal langsung dibuat pemetaan seperti itu, meminta strategi setiap teman-teman, itu bagus saya kira. Ya, jadi termasuk ngobrol, Bu ya bilang kita harus banyak ngobrol kalau sekarang. Itu betul, ternyata harus banyak ngobrol. Ya. Jadi kalau misalkan duduk sebutan, cuma sayang yang paling susah itu Pak. Ternyata dokumentasi itu harus butuh orang tim, Pak. Butuh tim, Pak. Karena mendokumentasikan sendirinya gimana? Ya, saya kemarin habis mengikuti ini kan nggak mungkin begitu ya. Nah, jadi tetap harus ada seperti Pak Weng. Pak Weng udah asisten saya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Berikutnya silakan. Jadi intinya yang membuat kompetensi meningkat, gitu ya, itulah yang disampaikan oleh Pak Soleh, gitu ya, bisa menginspirasi kita semua. Dan selanjutnya adalah orang yang membantu. Ini kenapa saya pilih? Karena ini unik, jadi ini umum. Di sini kan orang yang membantu hanya Bapak Haji itu menuliskannya 7 aset modal untuk mengembangkan sekolah. Di situ kan banyak orang-orang yang membantu. Maka saya ingin mendapatkan kejelasan dari Pak Haji, jadi saya menulisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menuliskan potensi aset sekolah. Salah satu aset sekolah itu adalah ada aset modal manusia. Jadi yang tentu yang mendukung kita semua selain internal di rumah, istri, kemudian anak, juga ada faktor eksternal di luar kita, yaitu lingkungan sekolah, mulai dari yayasan, kemudian mulai dari kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, kemudian tenaga kependidikan, kemudian guru-guru, siswa, juga orang tua. Jadi ketika mau ikut kegiatan seleksi CGP ini, berkomunikasi dengan sahabat-sahabat di lingkungan sekolah dan semuanya mendukung. Selain mendukung juga saya mengajak, yuk jangan saya sendiri, kalau bisa rame-rame. Ternyata yang memang yang mengikuti seleksi saya sendiri, yang lain tidak ikutan, tidak ada peminat ya. Alhamdulillah semua proses administrasi dari yayasan maupun dari pimpinan kepala sekolah itu sangat mudah sekali semua. Diberikan kemudahan dan berkas-berkas yang dapat di LMS itu juga sangat mudah. Alhamdulillah saya bersama Ibu dan Bapak di CGP ini dengan senang dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wen ya. Jadi semua 7 itu sudah terjawab, gitu ya. Dari mulai yayasan sampai peserta didiknya juga, tenaga pendidikannya mendukung sehingga kompetensi Pak Haji itu bertambah, ya. Yang membantu Pak Haji sehingga sampai bisa bertahan di
tangan buat Pak Haji. Berikutnya Pak Jabar, silakan. Ini siapa yang membantu ya, khususnya kepala sekolah, rekan sejawat, murid, keluarga yang mau mengerti kebutuhan saya pada tahu pada nyaman ya. Kebutuhan saya pada ya, pada tanaman. Wah, iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah ternyata untuk orang yang membantu ya. Tentunya mungkin untuk bisa mewujudkan tujuan saya, tentunya kepala sekolah yang nomor 1 membantu nanti. Tentunya juga kerjasama dengan rekan sejawat dan anak-anak ya, murid. Dan yang terakhir ini mungkin ya keluarga. Memang untuk kegiatan CGP dan kegiatan-kegiatan lainnya selain mungkin kerja yang rutinitas, ternyata butuh kepengertian dan dukungan dari keluarga yang memang sangat besar. Kan kalau kita memang dengan begitu banyaknya kegiatan sering keluar pergi atau meninggalkan yang harusnya memang jadwalnya kita bersama-sama keluarga, tapi ya pergi juga ya disitulah alhamdulillah saya punya keluarga yang support dan mengerti keadaan dan tugas kami ya, tugas saya. Terima kasih. Pak Topan, ya, tentu saja ini hampir semua itu tertulis keluarga ya Pak. Ini tertulis keluarga berarti Abah yakin tanpa dukungan keluarga itu gede ke bahasa Sunda ya. Misalkan Abah bukan orang apa? Abah itu bukan orang luar biasa, tapi Abah selalu di luar, ya, di luar kebiasaan. Tanpa dukungan dari keluarga itu tidak bisa. Contoh misalkan kalau ada acara, mohon maaf nih suatu saat pernah gitu ya, mengalami emaknya anak-anak itu maju itu berbeda karena itu rasa tidak enak. Jadi kalau yang itu alhamdulillah nanti pulang ke rumah lah saya tidak sampai keluarganya ya. Oke ya, kita minta apa namanya berterima kasih kepada keluarga ya, keluarga di rumah baik istri ataupun suami dan orang tua yang telah membantu support sehingga bapak dan ibu masih eksis di sini dengan bertambahnya kompetensi. Baik, selanjutnya nih. Ini tentang strategi yang Bapak lakukan untuk bisa meningkatkan faktor dukungan. 1. Meningkatkan komunikasi. 2. Kolaborasi dengan berbagai pihak rekan sejawat, pakar kerja, komunikasi dengan orang tua dan peserta didik, melakukan 3C. Nah, 3C-nya ini yang ingin ditanyakan. Pak, siapa itu? Siapa? Sama dengar. Hadiah Bapak Jabar. Oke, untuk strateginya adalah dan yang keduanya adalah di sini melakukan 3C itu artinya komunikasi, kolaborasi, cinta kasih. Ya, kemudian komunikasi dengan orang tua dan orang tua peserta ya, karena saya ingin menciptakan pembelajaran yang selain dilakukan di sekolah, di rumah pun ini harus dilakukan karena
kita hanya mendidik 3 tahun, tapi untuk menciptakan peserta didik yang mandal dan baik adalah orang tua sendiri. Kita bernafas dalam sila-silanya.